Persembahan dari santri Rubatul Mustafa, drama musikal yang berjudul Mengenang Habibana Hasan. Sore itu, langit jingga menggantung di ufuk barat. Tiga pemuda Bagas, Munir, dan Umay kini duduk bersama namun begitu terasa berjarak. Masing-masing terbenam dalam layar gawai, terpisah oleh dunia maya. Heningan terasa mencekam, rindu akan ketenangan majelis seakan tertimbun oleh kesibukan duniawi yang kian menjerat mereka. Besok ada majelis. Lu pada mau ikut gak? Aduh, gua lagi malas banget lagi. Lagi bad mood juga. Ada ini nih, gue lagi nyari kerjaan buat kehidupan gue. Lu gak inget apa? Kemarin kita datang majelis buat apa? Buat dapat ketenangan hati. Bukan itu doang Nir. Ingat, kita punya guru Habibana Hasan. Jangan pas datang pas enaknya doang. Pas masih ada Habib. Itu namanya bukan istiqomah. Istiqomah itu walaupun kita lagi gak semangat, walaupun lagi sumpah, ingat Mai Nir, kita jangan lupain namanya ngaji. Istiqomah itu harus. Ya udah, kalau besok gua ikut ngaji, kalau lu berdua seterah dah. Yaudah gas, gua ikut lu dah. Iya gas, yaudah deh, gue ikut juga deh gas. Gitu dong, kita harus istiqomah. Malam itu, di Majelis Nurul Mustafa, suasana terasa berbeda diselimuti rindu yang mendalam akan sosok sang guru. Mereka kini hadir di lautan jamaah, coba meraut kembali benang istiqomah yang sempat terurai. Habib Atos memimpin pembacaan maulid dengan khusyuk, suasananya menggetarkan hati yang telah lama kering. وملائكته يصلون على النبي الله أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف Majelis telah usai. Di bawah temanam lampu, ketiga sahabat itu merasakan kembali ketenangan yang sempat hilang. Rasa syukur yang membuncah karena masih ada sahabatnya yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Alhamdulillah. Gas, makasih ya udah ngingetin kita buat ngaji lagi. Ya gas, makasih ya gas. Untung lo ngingetin kita. Kalau bukan ngingetin, pasti kita udah putus istiqomah nih gas. Iya, sama-sama. Kan sebagai teman kita harus saling mengingatkan. Gue juga makasih nih sama lu berdua udah mau ikut majelis. Iya gas. Udah sepi tuh. Pulang aja yuk. Udah yuk. Malam Jumat berikutnya tiba. Munir menunggu di depan gerbang majelis. Dan Bagas akhirnya datang dengan nafas yang terengah-engah. Namun ada satu kekosongan yang nyata di antara mereka. Umay tidak datang. Alasan kerja menjadi tembok pemisah baru bagi mereka. Ayo. Oke, Johan, munduran lagi. Ayo naik.
Assalamualaikum Nir. Lu ngapain di sini? Nungguin lo sama si Umay. Sorry ya, gua kelamaan. Ya bro, santai aja. Si Umay mana nih? Tadi pas gua chatin, katanya lagi sibuk banget gara-gara pekerjaannya. Loh, tumben banget ya. Kayaknya itu. Yaudah yuk kita masuk aja. Ayo. Di pelataran majlis, Habib Atos menyalami para santri dengan hangat. Pemandangan sederhana itu memicu kenangan yang dalam di hati kita semua yang hadir, mengingat pada masa-masa indah saat bersalaman bersama almarhum Habibana Hasan. Bagas dan Munir hanya bisa memandang dari kejauhan dengan hati yang bergetar menahan rindu. Dit, kalau diinget-inget gue jadi kangen dah pas masa-masa kita baris buat salim sama Habibana ya. Sama aja, Ana juga kangen masa-masa pas kita salaman sama Habibana. Apalagi masa-masa pas kita ditanya sama Habibana. Ya Allah, jadi kangen sama Habib. Kita masuk Isa. Ayo. Nir, gua kalau lihat santri salim sama Habib Atos, gua jadi keinget dah pas masih ada Habib. Sama gas, gue jadi keinget momen itu. Momen yang gak bisa mereka hilangin dari pikiran mereka. Iya pasti itu. Deo kita masuk makam aja, udah mau mulai noh. Di dalam area makam, suasana hening saat Habib Atos memberikan tausiah. Kata-katanya tegas namun penuh kasih, menembus ruang liah hati para jamaah, menegaskan pentingnya menjaga arti istiqomah meskipun Habibana Hasan raganya telah tiada. Hadirin, sekarang Ana mau mengajak ke antum-antum semua. Biar apa? Biar kaji kita tetap yang namanya istiqamah. Karena dikatakan bahwa istiqamah khairan min alfi karamah. Meskipun guru kita Habibana Hasan udah nggak ada, kita ini sebagai murid-muridnya tetap yang namanya jaga keistiqomahan kita. Usai majlis, Bagas dan Munir merenung di tengah keramaian. Pesan tentang mahalnya istiqomah menampar kesadaran mereka, membuat pikiran mereka tertuju kuat pada satu nama yang kini semakin jauh terseret arus dunia, yaitu Umay. Nir, tadi yang dibilang Habib Atos bener juga ya. Iya ya, tapi pas Habib ngomong, gue keinget sama si Umay dah. Iya ya, baru sadar gue. Emang kemana aja sih orang? Orang tahu, pas gue chatin aja orang pernah dibales. Buset dah, so sibuk banget kayaknya dia. Oh enggak, gini aja Nir. Besok lu kabarin dia nih, kita ajakin nongkrong, sekalian kita cari tahu ngapa dia bisa gini sekarang. Betul juga loh. Ya udah dah, nanti gua kabarin dia. Jadi cabut. Yuk. Melalui sambungan telepon, Bagas mencoba meraih kembali Umay. Ia berusaha menjambung tali silaturahmi yang telah renggang. Berharap sahabatnya itu mau meluangkan waktu di tengah kesibukan barunya yang padat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar lu, Mai? Alhamdulillah, gue sehat. Lu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat gua. Terus ada apa nih, Gas? Tumben banget lu nelfon malam-malam. Gini, Mai. Lu lagi sibuk gak? Kalau nggak sibuk, gua pengen ajak lu nongkrong sama si Umay. Oh, jadi lu pengen ngajak gue nongkrong? Ya juga ya, kita udah jarang nongkrong kayak dulu ya. Tapi masalahnya jadinya emang lu mau nongkrong hari apa? Kalau hari Sabtu, lu bisa gak? Hari Sabtu ya? Bentar. Hari Sabtu sih gue gak ada jadwal sih, Gas. Ya udah, itu aja, Mai. Oke, Gas. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Di tempat tongkrongan biasa, Bagas dan Munir menunggu. Umay datang dengan penampilan yang berbeda, dilingkupi kemewahan materi. Namun pertemuan itu tidak berlangsung lama. Sebuah panggilan telepon bisnis berbunyi.
membuat Umay pergi tergesa-gesa meninggalkan kekecewaan yang mendalam bagi sahabatnya. Gimana nih kabar? Udah lama kita orang ketemu. Alhamdulillah, gue sehat. Lu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Lu kemana aja baru datang jam segini? Ya sorry bro, gue tadi lagi banyak gawean. Mana lagi, tadi kerjaan gue banyak banget. Lagian, lu jalan waktu orang pulang kerja. Iya bro, sorry ya, sorry. Santai aja bro. Tapi dilihat-lihat kehidupan lu makin enak aja nih. HP lu bagus, game lu mahal. Emang gawean lu apaan sih? Nir, gue kasih tahu ya. Lu tuh jangan lihat gue dari luar doang. Lu nggak tahu latar belakang gue gimana. Gue jadi keinget kalamnya Habibana kan. Dulu Habibana pernah ngomong gini. Kalau ente pengen yang namanya kehidupan ente bahagia, jangan sampai tuh ente biarin lidah ente kering sama yang namanya sholawat. Nah itu dia gua ngajakin lu nongkrong. Gue juga mau ngasih tahu kalau Habibana. Sesumpah apapun kehidupan ente, seburuk apapun kehidupan ente, jangan lupa main namanya majelis taklim. Nah, betul tuh Mai. Gue juga tadi lihat video Habibana, kayaknya cocok dah buat lu. Coba lihat Mai. Daripada majelis-majelis yang mana ini sumber besok menjadi cahaya kita di dalam kubur. Kalau ente ya di rumah ente kumpulin tuh namanya duit, ente kumpulin yang namanya berlian, emas, intan, permata, masa ente nggak mau kumpulin buat ente punya mati, buat ente punya Juga ya guys ya, bener kata lu guys. Malam itu, di kamar yang sunyi, kelelahan fisik mengejar materi dan kekeringan batin menghantam Umay sekaligus. Di tengah-tengah keputusasaan, matanya tertuju pada video ceramah sang guru. Tangisnya pecah seketika. Kerinduan dan penyesalan meledak tak terbendungi. Dengan tangan gemetar, ia mencari pertolongan pada sahabatnya. cinta itu pasti diuji, nggak diuji sama gurunya, pasti diuji sama Tuhan. Jadi kalau ente lagi ta'lim di majelis para habaib, para kiai, para ulama, para ustadz, ada ujian, entah itu hujan, entah itu kekurangan sih, kekurangan uang, kekurangan apa, atau kesehatan, jangan kendor, istiqamah. Di rumah Bagas, Umay datang dengan wajah yang murung. Segala beban dan kehampaan yang menghimpit dadanya selama ini akhirnya tertumpah di hadapan sahabat terbaiknya. Guys. Salam. Jadi, lu ada apa ke rumah gue jam segini? Guys, gue mau curhat guys. Kayaknya udah saatnya deh gue balik kayak dulu guys. Gue baru tahu ternyata ngejar kehidupan dunia tanpa akhirat itu gak ngejamin kebahagiaan gue guys. Nah, betul kata lu Mai. Berarti lu mau ikut ngaji lagi? Iya guys, gue mau istiqomah lagi di majelis. Alhamdulillah dah kalau begitu. Malam besok lu ikut gue ya sama si Munir. Malam besok pas banget bertepatan sama haul Habibana Mai.
haulnya Habibana, gas. Iya, Mai. Kalau gitu gue harus ikut gue. Tapi lu cepet gue ya. Gampang itu mah. Ya udah gas, gue udah malam juga kayaknya. Gue Yaudah. balik dulu ya. Hati-hati ya, Bro. Assalamualaikum. Malam haul telah tiba, membawa suasana haru. Munir menunggu dengan harap cemas di pintu masuk. Hingga akhirnya senyum lega mereka melihat Bagas datang bersama Umay. Tiga sekawan itu akhirnya bersatu kembali di bawah naungan keberkahan majelis dan doa untuk sang guru. Assalamualaikum Nir. Waalaikumsalam. Lihat nih temen lu ikut ngaji lagi. Widih, teman gue ikut ngaji lagi sekarang. Gue sekalian, gue ajak saudara-saudara gue. Sekalian sama kerabat-kerabatnya. Makanya gue minta doa lu pada ya. Selalu dong, teman gue selalu doain. Betul kata si Munir. Kan gini jadi enak kita. Ngaji bareng lagi, nongkrong bareng. Yaudah yuk, kita masuk majelis saja, udah mau mulai. يا رب صل على محمد يا رب صل وسلم رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Usai acara yang menggetarkan jiwa di bawah langit malam yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Ketiga pemuda itu menyadari betapa penentangnya hati manusia tanpa bimbingan. Rasa syukur mengguncah karena Allah masih memberi kesempatan untuk kembali sebelum terlambat. Alhamdulillah ya, kita masih bisa istiqomah di majelis lagi. Ya, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah lagi di majelis. Mudah-mudahan kedepannya kita terus berkembang ya. Amin. Alhamdulillah dah kalau kayak gini. Beruntung kita masih bisa ngaji. Coba kita nggak ngaji. Mungkin kita udah nggak inget sama Allah. Iya nih, kalau bukan karena guru kita Habibana Hasan, pasti kita udah kehilangan hara selama ini. Iya, kalau bukan karena Habib, mungkin kita nggak bisa tuh namanya ngaji istiqomah ngaji di majelis. Gimana kalau kita buat perjanjian? Ayo. Ya udah, Bismillah. Janji, apapun keadaannya kita selalu ikut majelis di Nurul Mustafa. Janji. Malam itu mereka menawetkan tangan dalam sebuah ikrar suci. Mereka saling berjanji bahwa akan terus istiqomah menghadiri majelis. Cerita ini mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya arti istiqomah. Sesuai dengan perkataan sang guru Habibana Hasan, man sabat nabat. Siapa yang tekun, ia akan tumbuh. Siapa yang bertahan, ia akan sampai. Kesabaran bukan diam tanpa arah, tapi kesabaranmu sedang menumbuhkan rasa masa depan. Jadi orang yang istiqomah, yang tidak pelin-pelan dengan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada balasan dari Allah, melainkan dia akan bersama yang dicintainya. Nurul Mustafa, Selamanya. Syekhana Segaf. Mayakof. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.